Kemudian kita akan belajar tentang kesetimbangan dan aturan fasa. Pada keadaan kesetimbangan, tidak ada perubahan potensial atau gaya dorongan ke dalam sistem. Suatu sistem dinyatakan keadaan lengkap atau kesetimbangan lengkap merupakan complete equilibrium jika telah mencapai mekanis, fasa, suhu, dan kesetimbangan kimia. Adapun aturan fasa Gibbs dinyatakan sebagai jumlah dari derajat kebebasan suatu sistem F dinyatakan sebagai F sama dengan 2 min Pi tambah N, yang mana Pi merupakan jumlah fasa dan N merupakan jumlah spesies kimia. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Berapa banyak derajat kebebasan yang dimiliki oleh sistem berikut? Untuk keadaan yang A, cairan H2O liquid pada keadaan setimbang dengan uapnya atau vapor. Nah, kemudian kita dapat tentukan bahwa jumlah fasanya atau Pi itu sama dengan 2. 2 di sini artinya dia liquid dan juga vapor. Kemudian jumlah zat kimianya itu sama dengan 1. N ya. N sama dengan 1. Karena dia hanya water, air atau H2O ya. Nah, kemudian derajat kebebasan F-nya adalah 2 min Pi tambah N. 2 min Pi-nya 2 ya. Tambah N-nya 1. Sehingga derajat kebebasannya 1. Untuk soal yang B, nah kita bisa tentukan juga dimulai dari jumlah fasanya. Itu kita identifikasi dulu, jadi ada liquid dan juga uap, yaitu 2. Kemudian jumlah zat kimianya adalah H2O dan nitrogen, jumlahnya 2. Sehingga F sama dengan 2 min Pi tambah N, berarti 2 min 2 tambah 2 sama dengan 2. Untuk soal yang C, diketahui larutannya alkohol liquid. Berarti jumlah fasanya adalah 2, yaitu liquid dan uap. Sementara untuk fasanya itu juga ada 2. Bukan fasa, zat kimianya adalah alkohol dan air. Sehingga N-nya 2. Sehingga derajat kebebasannya F sama dengan 2 min Pi tambah N. 2 min 2 tambah 2 sama dengan. Kemudian kita mengenal istilah proses reversibel. Sebagai contoh, siklus proses dari A ke B kemudian ke A disebut reversibel ketika jumlah kalori Q diserap A, B atau jalur AB, maka jumlahnya sama dengan Q yang dilepaskan ke lingkungan ketika prosesnya atau jalurnya BA. Nah, sementara keadaan yang bukan ideal disebut keadaan irreversibel. Di dalamnya bisa jadi terjadi gesekan atau misalkan friction, sehingga kalori yang diserap tidak sama dengan kalori yang dilepaskan. Contohnya, transfer panas melalui perubahan temperatur yang sangat kecil, ekspansi tidak terkendali dari gas atau cairan ke tekanan yang lebih rendah, atau reaksi kimia spontan, dan lain-lain. Nah, pada proses irreversibel, usaha atau W pada sistem tidak lagi bergeser ke arah tahingga atau yang infinitesimal, yang biasanya kita notasikan dW. Dari kesetimbangan internal, dikarakterisasi melalui kesetimbangan termal dan tekanan. Sistem tidak lagi bergeser dari kesetimbangan mekanis dengan lingkungannya, kemudian sehingga secara mekanik,
merupakan proses irreversibel yang dinyatakan sebagai W sama dengan min integral V1 sampai V2 PdV T. T di sini berarti dia dalam keadaan volume tertutup. Nah, usaha reversibel dikombinasikan dengan efisiensi yang menghasilkan usaha dari proses yang sebenarnya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang proses pada keadaan volume konstan. Nah, untuk suatu sistem tertutup sejumlah N mol, maka berlaku D NU sama dengan dQ dW. Ini merupakan hukum termodinamika 1. Nah, usaha pada proses reversibel sistem tertutup berlaku dW sama dengan min PD NV. Kemudian, pada volume konstan, usaha akan sama dengan 0. Sehingga dQ sama dengan dNU. Q sama dengan N delta U. Sementara itu, pada proses keadaan tekanan tetap, pada keadaan ini berlaku Nah, selanjutnya usaha reversibel pada keadaan tertutup itu sama dengan dW sama dengan min PdV NV. dQ sama dengan dNU dikurangi dW. Atau bisa kita nyatakan dQ sama dengan dNU min positif karena ini negatif PdNV. Nah, kita akan mendefinisikan suatu besaran atau suatu yang harus didefinisikan yaitu entalpi. Entalpi ini merupakan disimbolkan sebagai H, didefinisikan sebagai penjumlahan energi dalam dengan usaha. Nah, jadi kita lanjutkan ke sini ya. Pada tekanan konstan, berlaku dQ sama dengan D NU tambah D NPV. Kita sederhanakan dQ sama dengan D dalam kurung N U tambah PV sehingga dQ sama dengan D. Nah, U tambah PV adalah H atau entalpi. N H. Sehingga Q bisa kita nyatakan sebagai N delta H. Ini adalah hubungan antara kalor dengan entalpi.
Nah, entalpi sendiri didefinisikan sebagai sifat termodinamik yang didefinisikan sebagai jumlah dari energi internal dan usaha PV untuk penyelesaian sistem terbuka seperti sistem yang mengalir berlaku H sama dengan UPV atau DH sama dengan DU tambah DPV, atau bisa kita nyatakan dalam notasi delta, bukan infinitesimal, yaitu delta H sama dengan delta U tambah delta PV. Entalpi merupakan fungsi keadaan di mana tidak bergantung pada jalur, berarti bukan path function, pada suatu sistem. Nah, pada keadaan steady state flow process berlaku persamaan seperti berikut ini. U ini merupakan kecepatan flow proses. Nah, berikut ini diberikan kasus tentang entalpi. Hitung energi dalam dan entalpi untuk 1 kg air ketika menguap pada temperatur konstan 100 derajat Celcius atau setara dengan 373,15 Kelvin dan tekanan konstan 101,3,25 kilopascal. Volume spesifik dari fasa cair dan uap air pada kondisi ini adalah 0,00104 dan 1,673 meter pangkat 3 kilogram. Bukan, oh ini nggak ada pangkat min 1 ya. Dan secara berurutan. Jadi untuk volume spesifik fasa cairnya 0,00104, sementara untuk fasa uapnya 1,673. Pada perubahan ini jumlah kalor adalah 2256,9 kJ ditambahkan ke dalam air. Pertanyaannya adalah hitung delta U dan delta H. Step pertama yang harus kita kerjakan adalah kita tentukan dulu kalornya. Nah, di sini kita udah mengetahui bahwa jumlah kalor Q adalah 2256,9. Jadi, untuk 1 kilogram air pada tekanan tetap, itu diketahui Q-nya sama dengan 2256,9 kilojoule atau setara dengan N delta H. Seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa hubungan antara delta H itu sama dengan delta U tambah delta PV. Nah, delta U sama dengan delta H min delta PV. Di sini untuk delta H-nya itu kan sama sebanding dengan kalornya ya untuk 1 kg air sejumlah N mol. Sehingga delta H-nya adalah 2256,9 dikurangi delta PV. Nah, berarti kita bisa tuliskan sebagai berikut kan. Delta H min P delta V ya. Nah, berarti dikurangi P-nya, tekanannya itu kan 101,325 kalikan dengan perubahan volumenya dari 0,0104 ke 1,673. Berarti 1,673 dikurangi 0,00104. Sehingga diperoleh 2256,9 dikurangi 169,4. Hasilnya adalah 2087,5 kilojoule untuk perubahan energi dalamnya. Jadi diketahui bahwa energi dalamnya adalah 2087,5 kilojoule dan untuk entalpinya adalah 2256,9 kilojoule. Adapun contoh soal berikutnya. Udara pada tekanan 1 bar dan suhu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298,15 Kelvin masuk ke dalam kompresor dengan kecepatan rendah.
terjadi discharge menjadi 3 bar dan memasuki nozzle yang mana berekspansi kecepatan akhir 600 meter per sekon pada kondisi tekanan dan suhu awal. Jika usaha yang dikenakan pada proses kompresi adalah 240 kilojoule, ya itu salah tulis. Harusnya ini kilojoule. Kilojoule per kilogram dari udara, berapakah kalor yang harus dibuang selama proses kompresi berlangsung? Berarti di sini yang ditanyakan adalah kalor yang dibuangnya berapa selama proses kompresi. Jadi, kita perlu menggambarkan dulu proses yang terjadi pada sistem berikut ini. Di keadaan yang pertama, udara pada tekanan 1 bar. Jadi, mula-mulanya udara dengan tekanan 1 bar pada suhu 25 derajat Celcius masuk ke dalam kompresor. Kemudian terjadi dengan kecepatan rendah, terjadi discharge menjadi 3 bar. Setelah masuk kompresor, dia naik tekanannya menjadi 3 bar, masuk ke dalam nozzle, yang mana berekspansi ke kecepatan akhir 600 meter per second. Nah, kecepatannya asalnya rendah menjadi tinggi, yaitu 600 meter per second. Kemudian, pada kondisi tekanan dan suhu awal, sehingga dia kembali lagi ke keadaan semula, tekanan 1 bar 25 derajat Celcius. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Dan pada proses ini juga terjadi usaha yang dikenakan pada proses, yaitu sebanyak 240 kilojoule per kilogram. Kemudian kalor yang masuknya juga diketahui ya. Nggak ada. Oh ya, yang ditanyakan adalah kalor yang harus dibuang. Kalor yang dibuang pada sistem berikut ini. Nah, berarti setelah kita mengetahui prosesnya, kita bisa menggunakan persamaan yang di slide sebelumnya, yaitu delta H sama dengan delta H tambah delta U kuadrat per 2 tambah G delta Z sama dengan Q plus W. Nah, di sini delta H-nya bisa kita coret. Kemudian G delta Z-nya juga dicoret. Karena kita tidak tahu sepanjang lintasannya berapa. Nah, di sini karena udara kembali ke keadaan semula, maka TP-nya kan sama dengan 0 atau konstan, sehingga delta H-nya juga sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mengerjakannya dari persamaan ini, kita bisa melanjutkan bahwa Q plus W sama dengan U delta U ya, delta U kuadrat per 2. Atau Q sama dengan delta U kuadrat per 2 dikurangi W. Nah, delta U-nya berarti kan U2 min U1 dibagi 2. U di sini kecepatan ya. Nah, kecepatannya kan tadi dapat 600 meter per second atau kecepatan akhirnya U2 dikurangi W.
U2-nya kan 600 dikurangi 0 dibagi 2. Oh, ini ada kuadrat. Dikurangi W. W-nya usahanya 240. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya kan kita sudah dapat Q sama dengan 600 min 0 kuadrat per 2 dikurangi 240. Nah, di sini perlu hati-hati bahwa untuk persamaan yang ini nih, terutama kita kerjakan dulu yang ini. Itu kan berarti 600 kuadrat itu sama dengan 360.000 dibagi 2 itu sama dengan 180.000. Nah, di sini satuan kecepatannya itu adalah meter kuadrat ya. Kan kecepatan itu tadi 600 meter per second karena dikuadratkan menjadi meter kuadrat per second kuadrat. Nah, karena si 240-nya ini dinyatakan dalam kilojoule per kilogram, maka ini kita kalikan kilogram supaya satuannya sama. Berarti kita dapat 180.000 kilogram meter kuadrat per second kuadrat nih ya. Jadi kalau misalkan kita punya satuan kilogram meter kuadrat per second kuadrat, itu kan sama saja seperti, sama saja seperti Newton meter per kilogram ya. Newton meter per kilogram itu sama dengan Joule per kilogram. Berarti kita bisa menuliskan ini satuannya sebagai Joule per kilogram atau sama dengan 180, kan ini kilo ya, kilojoule per kilogram. Nah, jika satuannya sudah sama, berarti kita bisa lanjutkan Q sama dengan 180 kilojoule per kilogram dikurangi 240 kilojoule per kilogram. Sehingga kalor yang dilepaskannya adalah sebesar minus 60 kilojoule per kilogram. Ini merupakan kalor yang harus dibuang selama kompresi berlangsung.